Jumpa lagi dengan saya Yayat di ruang Jati Times, dan kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat kita, yakni parkir untuk siapa. Tema ini sengaja kami angkat melihat apa yang terjadi di komunitas masyarakat kita tentang keluhan tentang jasa parkir itu. Sesungguhnya jasa parkir tidak menjadi kendala, hanya saja sudahkah itu dikelola dengan baik? Apakah itu bisa meningkatkan sumber pendapatan bagi kota Palu kita, atau justru sebaliknya hanya akan memberikan nilai keuntungan kelompok-kelompok tertentu saja? Ataukah parkir ini telah menjadi satu sistem yang diatur agar memperkaya secara individu saja? Kesempatan ini telah hadir di studio Kakak Meti yang merupakan akademisi perencana pembangunan kota. Terima kasih Kakak Meti sudah hadir bersama kita di Jati Times kesempatan kali ini, dan juga Bung Yohan, juga akademisi di Tadulako sebagai ekonom di Kota Palu, telah hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Kita akan membicarakan tentang parkir untuk siapa. Tentunya kita sebagai kelompok sosial pernah melakukan parkir. Pertanyaan kita kemudian adalah, apakah parkir itu yang kita kontribusikan itu telah sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah kota sebagai salah satu sumber pendapatan. Nah, ini tentunya apa yang harapan publik malam hari ini kita akan dialogkan. Saya akan memulai dari Bung Yohan. Keseharian kita tak lepas dari apa yang kita lihat dengan parkir itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita bahwa parkir dan kedudukannya bagi masyarakat itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Rahmat. Jadi saya ingin menyampaikan pertama dari aspek bahwa parkir itu merupakan satu bagian di dalam komponen pendapatan bagi Kota Palu. Artinya parkir dan pendapatan punya hubungan yang sangat kuat. Ya. Jadi parkir itu merupakan retribusi, ya, retribusi yang dikenakan atas penggunaan, ya, bagian bahu jalan, ya. Misalnya kalau kita lihat di sepanjang jalan yang menjadi kewenangan kota itu ada digunakan untuk parkir, lalu ada petugasnya seperti itu. Ada tarif yang dikumpulkan oleh petugas parkir. Oke. Nah, seperti itu. Kalau untuk Kota Palu sendiri, kendaraan roda 2 itu ada Rp2.000, kemudian kendaraan roda 4 itu Rp3.000. Tetapi ada lagi parkir yang pengelolaannya itu menjadi kewenangan pemilik usaha. Misal kita mau pergi ke Swalayan PGM atau Renhir dan sebagainya, itu mereka menyediakan lahan untuk parkir untuk ini kepentingan mereka. Nah, ada kontribusi yang diberikan oleh pengusaha kepada dinas terkait, ya, seperti itu. Lalu mungkin yang jadi persoalan adalah ketika masyarakat menggunakan jasa parkir lalu membayar, apakah uang itu sampai nggak kepada pemerintah? Betul. Lalu apa yang bisa meyakinkan pengguna jasa parkir tadi bahwa uang itu sampai dan betul-betul apa yang mereka berikan itu memang betul-betul masuk ke kas daerah? Ini yang menarik, Bung Yohan, dan masyarakat atau publik itu menanyakan ke kami, benar tidak kami membayar jasa parkir punya dampak? Selain itu, pelaku-pelaku usaha kecil itu juga dalam asumsi publik, dengan adanya parkir yang tidak dikelola tanpa izin, parkir liar, ya? Parkir liar.
itu usaha mereka yang tadinya bisa meningkatkan pendapatan, setelah parkir liar itu masuk, menurunkan pendapatan mereka. Pembeli itu enggan lagi masuk. Nah, tentunya ini menjadi catatan juga bagi kita. Nah, hal itu yang mendasari Kakak Meti dalam pandangan yang berbeda melihatnya seperti apa. Karena kita berharap parkir ini kan sebagai seorang perencana itu bisa punya multiplier effect, kira-kira begitu ya Kakak Meti, bagi masyarakat. Ya, betul sekali tuh Kakak Yayat ya. Kalau kita bilang tadi ada multiplier effect sebenarnya dari keberadaan parkir ini. Jadi kalau Kakak Yo tadi sampaikan bahwa parkir itu adalah bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) gitu. Jadi dia masuk dalam kas daerah. Tapi di sisi lain pada saat yang sama parkir itu bisa menyerap tenaga kerja. Jadi saya mau cerita daerah Jalan Anoa itu, anak-anak Anoa itu dulu terkenal yang daerah Texas gitu katanya Texas. Tapi ketika ada Mall Ramayana direkrut menjadi karyawan, kemudian ada yang jadi tukang parkir, daerah Grand Hero, toko Grand Hero juga direkrut menjadi tukang parkir. Nah, itu sangat membantu sebenarnya dari sisi meningkatkan ekonomi anak muda sekitar. Namun di sisi yang lain tadi juga ada kenyataan bahwa kemana, apakah mereka resmi, apakah ada beberapa titik yang mungkin tidak resmi, kemana mereka. Nah, kalau dari saya sih maksudnya mungkin peran pemerintah harus kuat gitu, intervensi pemerintah harus kuat bagaimana bisa meresmikan mereka yang tidak resmi ini gitu. Jadi pendapatannya masuk di daerah dan mereka ini bisa menjadi resmi gitu. Gimana ya kira-kira? Betul. Kakaknya itu gimana? Apalagi sebenarnya dalam catatan kami kurang lebih itu ada 400 lebih titik parkir yang ada. Ini kalau dikelola dengan baik, tentunya PAD kota itu akan memberikan kenaikan. Dengan kenaikan yang ada, maka lapangan pekerjaan bisa terbuka. Tentunya kita tidak dalam posisi ingin menyalahkan siapa di sini, tetapi sesungguhnya tanggung jawab itulah sebenarnya yang kita inginkan, Bang Yohan. Oke, baik, Bung Rahmat, saya ingin menyampaikan seperti ini. Kalau dilihat dari sisi lapangan pekerjaan, memang parkir itu menjadi lahan bagi sebagian anak muda untuk mendapatkan penghasilan sebagai juru parkir. Namun ada catatan. Pertanyaannya adalah sampai kapan seorang pemuda bekerjanya sebagai tukang parkir? Bukan menyampaikan tukang parkir, bukan. Apalagi mereka itu tidak tercatat sebagai juru parkir resmi. Kalau dia tercatat sebagai juru parkir resmi, oke, nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Misalnya dibuktikan dengan kebijakan pemerintah, kalau saya tidak keliru di zamannya Pak Hidayat itu memberikan rompi berwarna hijau, ada parkir bersahabat. Karena selama ini masih terbangun di benak masyarakat, tukang parkir itu pasti pakaiannya compang-camping. Iya. Dan kalau kita tidak bayar, pasti motor kita dirusak. Nah, seperti itu. Dengan diberikannya legalitas bagi tukang parkir menggunakan ID card, ya, kartu nama ataupun rompi, pemerintah itu hadir di situ ya. Pemerintah itu hadir di situ. Tetapi di saat sekarang saya melihat banyak tukang parkir yang tidak lagi menggunakan itu. Nah, lalu dampaknya adalah ketika ada retribusi yang diberikan oleh masyarakat, diterima oleh tukang parkir tanpa ada karcis ya, Mbak Meti, tanpa ada karcis, apakah uang itu akan sampai ke kas daerah? Sementara di dalam aturannya retribusi itu menjadi bagian pemerintah daerah. Undang-undangnya jelas. Betul. Ya. Adapun bagian untuk pemungut itu memang ada, tapi hanya sekian, ya, seperti itu. Saya yakin teman-teman di Dinas Pendapatan mengetahui dengan jelas tentang aturan-aturan itu. Demikian pun di perhubungan seperti itu. Makanya kan kita ini bisa jadi
melihat bahwa kita tidak anti dengan jasa parkir. Tidak. Tapi kalau itu dikelola dengan baik, dibuktikan dengan karcis sebagai syarat resmi, dan kita sesungguhnya telah berkontribusi, telah menyumbangkan untuk sumber pendapatan Kota Palu. Nah, karena itulah Mbak Kakak Meti melihatnya bagaimana ini. Kita sesungguhnya berharap pemerintah Kota Palu tidak hanya melalui Dinas Pendapatan, tetapi juga Dinas Perhubungan. Sebenarnya di beberapa kesempatan sering itu dilakukan, tapi kemudian berhenti lagi, tidak jalan lagi. Apakah ini karena tidak ada pengalokasian penganggaran, akhirnya jasa parkir kembali tumbuh yang liar, dan kita sebenarnya memfokuskan pada jasa parkir yang liar ini, yang kita hanya sejenak saja, sehingga kemudian fluid itu ditiup, kita harus bayar. Ini sesungguhnya kan yang mengganggu kenyamanan. Di satu sisi ada juga teman-teman kita jasa parkir yang pada saat kita parkir itu memberikan kita karcis sebagai tanda bukti, itu kan kita juga akan merasa nyaman, dengan hal itu. Nah, pada titik itu Kakak Meti melihatnya bagaimana sebenarnya? Kalau saya sih simpel saja ya. Ini di pemikiran saya tuh melihat ya, kenapa tidak diresmikan aja mereka yang liar-liar ini gitu. Pemerintah Kota Palu sebenarnya di data ya bisa hadir. Ini Kota Palu kan tidak besar-besar amat gitu ya. Sekali kita putar itu selesai. Setiap titik parkir itu bisa dilihat nyata gitu. Kondisinya ada, di sini ada titik parkir, ada tukang parkirnya. Sebenarnya ini bisa menjadi bagian dari pemerintah Kota Palu untuk jemput bola gitu. Kenapa tidak didata saja titik parkirnya, tukang parkir liarnya, dibuat dia resmi. Kalau tukang parkir harus pergi ke kantor untuk berurusan administratif untuk dia menjadi juru parkir resmi, saya kira itu akan membuang waktu, atau mungkin bisa belum ke situ maunya. Betul. Tapi kalau mereka pemerintah Kota Palu jemput bola, datangi, data, lalu diberikan akses pendataan untuk administrasi membuat dia menjadi resmi, saya kira juru parkir liar mana sih yang nggak mau jadi resmi gitu. Betul. Gitu. Kalau pemikiran saya sih seperti makanya itu. memang intervensi pemerintah melalui sentuhan-sentuhan yang lebih kuat lagi sebenarnya bisa dilakukan ya. Yang menjadi pertanyaan kita, serius tidak pemerintah kota untuk mengatur ini jasa parkir kita? Sederhana sih sebenarnya. Kita berpikir terlalu jauh, padahal sederhana sekali kita melihat persoalan ini. Saya satu ketika itu Alfamidi misalnya dan juga Indomaret itu ada jasa parkir liar. Saat saya parkir belanja di Alfamidi, kemudian kendaraan saya dia tiup dan mengatakan parkir Pak. Saya lantas yang paham tentang aturan, saya bilang, oh Alfamidi itu bagian dari CSR, mereka sudah punya kontribusi dengan pemerintah kota. Besar-besar tulisannya dan ada tulisan besarnya bebas parkir. Tetapi itu ditiup dan bilang parkir. Saya sampaikan bahwa carilah titik-titik parkir yang itu bisa melegalkan Anda. Jangan pada mini market yang telah berkontribusi melalui CSR-nya itu, kemudian Anda berada di situ. Nah, garis ini yang saya lihat harus menjadi perhatian kita ini, Bang Yohan. Oke, baik. Saya mohon izin lagi, Bang Rahmat. Jadi terkait dengan parkir liar ini, saya melihat begini. Kalau misalnya kita kembali kepada penegakan aturan, ya, maka urusan parkir ini bukan hanya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan atau Dinas Pendapatan, tetapi juga harus hadir di sana Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Ya, kemudian harus ada juga di sana terkait dengan Infocom ya,
Ya seperti itu. Jadi ada informasi, ada sosialisasi dari pemerintah kota menyampaikan bahwa ada aturan seperti ini dan itu harus gencar dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua perlu juga menjadi pertimbangan adalah ketika seperti yang Mbak Meti sampaikan tadi, Kakak Meti sampaikan bahwa juru parkir yang belum legal ini kita legalkan dengan cara menjemput bola. Tapi memang urusan parkirnya menjadi urusan yang susah gampang bagi saya. Karena kenapa? Ada orang yang memang parkirnya secara ilegal, tapi dia mendapat hidup dari situ. Ketika lahannya diganggu, maka dia akan berontak. Nah, sementara minta maaf, kita tahu sendiri tukang parkir yang ada di Kota Palu ini hampir sebagian besar tingkat pendidikannya itu berada di tingkatan bawah. Bukan meremehkan, tapi ini kenyataan. Nah, olehnya pemerintah harus berupaya memberikan sosialisasi, kemudian pelatihan bagaimana ketika menjalankan tugas sebagai juru parkir seperti apa. Nah, itulah mungkin tercermin dari rompi itu. Betul. Ada parkir bersahabat, ciri khas ya, gitu ya, menjadi pembeda. Ya. Saya ambil contoh kemarin saya ke JNT di Misaelang. Tiba-tiba ada parkir, saya ngambil, lalu begitu saya keluar parkir, dia tidak pakai rompi. Saya sampaikan, maaf, saya ambil ini JNT dan di situ saya tidak ada parkir. Kalau memang Anda tukang parkir, tunjukkan buktinya. Ya. Saya sampaikan begitu. Minta maaf saya dengan cara sopan dan dia juga menyampaikan hal yang, oh iya, terima kasih Pak, Bapak silakan. Baik. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua tukang parkir itu menunjukkan itikat jahat. Tidak seperti itu. Tapi ada yang baik, ada yang memahami. Lalu kalau parkir yang seperti yang Bung Rahmat sampaikan tadi, yang di titik-titik tadi, misalnya Alfa Midi memang sudah seperti itu. Banyak Alfa Midi terpampang dengan jelas, ada spanduk parkir, bebas parkir. Ya. Tapi ketika kita pergi, itu ada tukang parkir, Pak, parkir. Ketika kita komplain, maka menjadi persoalan. Nah, jadi yang harus hadir di situ adalah penegakan Perda, Satpol PP harus ini bersama Dinas Perhubungan. Betul. Ya, seperti itu. Makanya dengan kasus-kasus yang kita alami nih, ini bukan kita bicara publik lain, tapi kita pun mengalami itu ya. Berapa kali kita di titik parkir kemudian dimintakan untuk bayar parkir. Nah, sebagai bagian terakhir Kakak Meti, apa yang diharapkan agar tata kelola jasa parkir yang ada di Kota Palu ini bisa berjalan dengan baik dan pemerintah kota bisa memberikan dampak dari kehadiran jasa parkir ini sebagai seorang perencana wilayah. Ya, oke Kak Yayat. Jadi kalau dari saya sih memang ada dua sisi ini terkait parkir. Dari sisi yang satu dia menambah pendapatan atau kas daerah, kemudian dia memberikan dampak positif, ada multiplier effect, ada penyerapan tenaga kerja ya. Artinya dari yang tidak punya penghasilan jadi punya penghasilan. Nah, tapi memang di sisi lain dari kacamata konsumen, parkir liar itu menjadi menjadi menurunkan tingkat kenyamanan lah, menjadi tidak nyaman lah konsumen itu dalam menikmati. Misalkan kalau dia ke tempat perbelanjaan atau ke tempat-tempat lainnya lalu ada parkir yang liar, nah itu tentu akan menurunkan dia punya tingkat kepuasan, utilitasnya konsumen ini menurun. Perilaku konsumen. Nah, jadi memang di situ gapnya itu harus masuk pemerintah, harus ada intervensi pemerintah dalam rangka yang memang susah seperti yang Kak Kayo bilang tadi. Persoalan juru parkir ini adalah bukan persoalan yang mudah, tapi memang harus dilakukan intervensi bagaimana membuat parkir itu menjadi legal. Kalau dia legal tentu dia sudah akan mendapatkan sentuhan dari pemerintah, artinya dia harusnya disosialisasi, diberikan pemahaman, diberikan rompi misalkan yang menandakan bahwa dia juru parkir bersahabat yang sudah mendapatkan pengetahuan lah gitu bahwa juru parkir yang baik adalah yang seperti apa gitu ya, sehingga konsumennya puas, masyarakat Kota Palunya nyaman. Kalau kita sih mendapatkan tukang parkir yang baik, yang ramah, yang membantu dalam proses
mengatur kendaraan gitu. Jadi kita kan kadang-kadang kita tidak happy, segan-segan gitu. Ya, yang tadinya 2.000 udah terima kasih, 5.000 tidak usah. Gitu. Ini kan jadi kan sama-sama enak. Sama-sama gitu. ya. Jadi Benar, ya memang PR besar buat pemerintah Kota Palu untuk bagaimana mengelola juru parkir yang liar menjadi legal, kemudian peningkatan juga dari sisi retribusi parkir, ya juga di sisi lainnya kenyamanan konsumen itu tetap terjaga. Poinnya adalah kenyamanan konsumen. Baik, Bang Yohan, ya, saya hanya menyampaikan begini, pesan terakhir dari diskusi kita ini. Juru parkir harus memang bersahabat dengan masyarakat. Satu. Yang kedua, juru parkir harus berkontribusi kepada daerah. Yang berikut, pemerintah harus hadir dalam upaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan memanusiakan juru parkir. Memanusiakan juru parkir. Dan yang berikut adalah, mari kita ambil contoh pengolahan parkir di Grand Hero. Ketika konsumen keluar, mereka berupaya untuk mengeluarkan sepeda motor. Iya. Kemudian ya, dan sebenarnya ada contoh ya. Iya, tidak perlu kita jauh-jauh di wilayah kita ada contoh. Kemudian dengan kemajuan teknologi, maka penggunaan karcis tadi mungkin kita sudah kurangi atau mungkin gantikan dengan barcode. Jadi kita bisa memberikan men-top up sejumlah dana. Ada beberapa titik itu dari dinas terkait itu menyediakan scan barcode. Jadi kalau kita parkir, kita pergi, kita tinggal scan. Dulu kayaknya sempat ya. Yes, tapi tidak berlangsung. Ya. Jadi sekarang kan sudah semakin berkembang ini alat pembayaran. Ya. Alat pembayaran. Ada tunai, ada non tunai. Ya, kita gunakan non tunai. Apalagi di zaman pandemi menuju endemi ini, kita masih tetap ini. Ya, kita gunakan jadi scan barcode. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah uang itu langsung masuk kepada kas daerah. Kemudian nanti ketika masuk nanti dilihat titiknya. Oh, ini scan barcode di titik ini. Berarti ada sekian bagian untuk. Lalu juru parkir tadi ketika dimanusiakan harus buatkan mereka rekening. Sehingga ketika scan barcode, ketika kendaraan keluar mereka tetap mengambil peran yang mengatur ini. Tetapi ada ketika uang itu masuk ke kas daerah, maka sesuai dengan aturan yang berlaku sekian persen untuk mereka untuk jasa pungut. Saya pikir tidak ada masalah. Jadi ada yang mereka terima tunai, mereka store, ada yang non tunai juga mereka bagi mereka seperti itu. Jadi sehingga masyarakat itu nyaman. Kemudian pemerintah juga harus betul-betul memanusiakan juru parkir. Ya, yang kurang pengetahuannya diberikan dibekali. Kalau ada orang tidak bayar, jangan dimarahi. Iya. Lakukanlah dengan ikhlas. Saya yakin kalau kita melakukan dengan ikhlas, dengan kata tulus, pasti ya, betul. Makanya sekali lagi bahwa parkir ini sesungguhnya menjadi kekuatan bagi kita di dalam meningkatkan perekonomian yang tadi dijelaskan, lapangan pekerjaan bisa terserap, kemudian juru parkir ini juga bisa kita siapkan ruang agar itu bisa menjadi saling menyapa ini lintas juru parkir. Kekeluargaan itu menjadi penting bagi kita. Nah, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Parkir tetap kita butuhkan. Karena itu pemerintah harus menempatkan aturan yang tepat agar tidak ada yang dirugikan. Terima kasih Kakak Meti, terima kasih Bung Yohan telah hadir bersama kita di studio pada kesempatan kali ini. Dan kami cukupkan diskusi kita. Saya Yayat pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.